Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik, sehat, tanpa ada kekurangan suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembahasan kelima kita. Setelah kemarin kita belajar tentang struktur presentasi, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuka presentasi dalam sebuah presentasi bisnis. Nah, tanpa kita panjang lebarkan, mari kita mulai pembahasan pada hari ini. Namun sebelum kita bahas bagaimana sih teknik membuka presentasi itu, sebelumnya mari kita awali dengan perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bibarakatis suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, pada materi pagi hari ini, setelah kemarin kita sudah belajar tentang struktur presentasi, nah berikutnya adalah bagaimana sih mempersiapkan pembukaan presentasi yang tanda kutip kuat untuk diingat audiens. Nah, mengapa bagian ini menjadi penting? Kalau kita belajar tentang psikologi, ya, ada dua prinsip psikologi yang mempengaruhi audiens dalam mengingat, pembuka, dan penutup presentasi, ya. Pertama ada namanya efek primasi dan ada efek resensi. Nah, apa itu? Jadi orang itu cenderung untuk mengingat hal-hal yang paling awal tampil. Ingat ya. Jadi orang itu cenderung untuk mengingat hal-hal yang pertama yang mereka lihat, mereka dengar. Maka yang paling awal terlihat atau terdengar ini akan diingat-ingat terus, ya, oleh audiens. Nah, inilah yang dinamakan dengan efek primasi effect atau efek awalan. Nah, apa-apa yang disampaikan di awal presentasi, misalnya cerita, kemudian pernyataan, atau bahkan pertanyaan, ya. Nah, di bagian ini akan mudah diingat audiens karena ini memasuki ingatan audiens yang paling pertama. Jadi orang itu cenderung untuk lebih mengingat hal-hal yang paling baru atau terakhir disimpan di ingatan mereka. Nah, maka apa yang terakhir disimak atau diperhatikan, ya, yang masih segar tersimpan di ingatan, nah ini akan cenderung diingat-ingat terus. Nah, itu adalah namanya resensi efek atau efek kebaruan. Artinya apa? Artinya apa yang paling akhir Anda sampaikan dalam presentasi nanti juga akan tersimpan lebih baik di ingatan audiens dibandingkan dengan hal-hal sebelumnya. Maka dengan memahami kedua konsep psikologi yang saya sampaikan, yaitu primary effect dan resensi effect, ini kita bisa menyadari bahwa pembukaan dan penutupan yang baik ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah presentasi. Nah, kekuatan sebuah presentasi ini sebenarnya terletak pada pembukaan yang menarik untuk disimak serta penutupannya yang mudah diingat. Maka cobalah pikirkan sebentar, seandainya audiens ini lupa dengan semua isi presentasi yang kita sampaikan. Nah, terus apa yang bisa kita sampaikan?
kan begitu. Maka kuncinya adalah di awal dan di akhir. Jadi pembukaan yang kuat dan penutupan yang kuat pula. Nah, kekuatan sebuah presentasi terletak pada pembukaan yang menarik dan penutup yang mudah diingat gitu. Oke, yang pertama ya, pembukaan yang kuat. Bukalah presentasi Anda dengan sangat kuat, jadi audiens nanti akan ingat. Nah, jadi pembukaan itu bertujuan untuk memberi gambaran umum ya tentang topik bahasan dan apa yang diharapkan dari presentasi. Jadi sebuah presentasi yang baik itu mesti dimulai dengan pembukaan yang kuat sekaligus menarik. Nah, pembukaan merupakan bagian terpenting untuk menarik perhatian audiens. Kenapa? Karena ini setelah mereka mendengarkan pembukaan kita, sebenarnya kita sedang mempersiapkan supaya audiens itu bisa mengikuti secara keseluruhan presentasi kita, gitu. Maka rencanakan pembukaan dengan baik ya. Rencanakan pembukaan dengan baik. Jika Anda lancar dalam beberapa kalimat pertama, maka kalimat-kalimat berikutnya akan mudah. Begitu. Sebaliknya, jika pembukaan Anda tersendat-sendat gitu ya, terbata-bata, maka Anda akan kehilangan mood dan tidak merasa nyaman. Ya, bisa jadi keseluruhan presentasi yang Anda sampaikan nanti akan gagal gitu ya. Maka pastikan ya, rencanakan pembukaan dengan baik. Kelancaran pada kalimat-kalimat awal ini nanti akan mempermudah kalimat-kalimat berikutnya. Sebaliknya, jika pembukaan tersendat, maka akan merusak mood dan mungkin Anda akan tidak merasa nyaman ketika presentasi dilanjutkan. Gitu. Oke, yang kemudian yang kedua, bukalah presentasi Anda dengan bersahabat ya. Buka presentasi Anda dengan bersahabat. Ketika Anda membuka presentasi ya, ucapkan salam dengan bersahabat ya. Pandangi seluruh audiens yang hadir secara bergantian ya, mulai tengah, kemudian pojok kanan, pojok kiri, semuanya tatap dengan tulus, dengan senyuman kan begitu ya. Kemudian tatap juga mereka dengan ramah ya, berikan senyuman terbaik Anda dan rasakan senyuman yang tulus itu mempengaruhi audiens untuk juga tersenyum gitu. Jadi ketulusan ini adalah aspek penting ya teman-teman. Ketulusan ini adalah aspek yang sangat penting dalam membuka sebuah presentasi. Jadi yakinlah jika Anda melakukannya dengan tulus ya. Bukan karena terpaksa presentasi, bukan karena capek, bukan karena dipaksa oleh pimpinan misalnya, tapi ini karena dengan tulus. Jadi apa yang Anda sampaikan nanti akan bisa memiliki impact atau bisa mempengaruhi orang lain gitu. Karena pada tahap ini audiens itu tidak selalu memberi respon yang baik ya. Tidak mesti mereka merespon dengan baik. Maka jangan terpengaruh jika ada audiens yang tampak meremehkan Anda. Kalau misalnya mereka meremehkan Anda, jangan terpengaruh, tetap fokus, tetap beri ketulusan, berikan senyuman terbaik yang Anda miliki. Kenapa? Tekad Anda ini harus kuat ya ketika membuka presentasi. Karena kalau Anda sudah kuat, tetap tulus begitu, maka audiens bisa dipastikan akan terpukau menyaksikan presentasi yang Anda bawakan begitu. Hidup tidaklah indah ketika tidak memiliki tujuan, kira-kira begitu. Ini bukan kata pepatah ya, tapi kata Pak Saifuddin. Nah, ketika kita punya tujuan dalam melakukan sesuatu, ini akan lebih bermakna. Artinya apa? Artinya presentasi atau pembukaan presentasi juga harus memiliki tujuan, kan begitu. Nah, secara ringkas sebenarnya presentasi ini pembukaan presentasi ini memiliki fungsi ya, memiliki fungsi. Yang pertama adalah bagaimana memahamkan audiens pada tujuan presentasi. Nah, ini yang penting untuk dicatat bahwa hal yang paling awal adalah bagaimana ada upaya memahamkan audiens pada tujuan presentasi kita.
Ini menjadi hal yang penting. Jika sejak awal audien ini sudah tahu tujuan presentasi kita, mereka nanti bisa mudah mengikuti dari awal sampai akhir begitu. Audien juga nanti bisa mengerti apa yang bisa mereka dapatkan dari kita begitu. Nah, kemudian yang kedua, memberikan gambaran kepada audiens. Nah, tujuan pembukaan ini sebenarnya di sini memberikan gambaran kepada audiens tentang apa yang akan kita sampaikan. Nah, jadi pembukaan presentasi ini memberikan gambaran umum mengenai topik yang akan kita bahas. Nah, dengan demikian audiens ini dengan cepat bisa mengetahui mengapa mereka perlu mendengarkan kita. Ya. Jika kita mampu memberikan gambaran awal yang menarik, nah, audien ini pasti ingin tahu cerita lengkapnya, begitu. Maka awali pembukaan dengan yang menarik, poin-poinnya apa, kita berikan gambaran kepada audien apa yang akan kita sampaikan nanti, sehingga mereka merasa penasaran, begitu. Mereka akan terus mendengarkan presentasi kita, karena kita sudah membukanya dengan sangat menarik. Nah, kemudian tujuan pembukaan yang ketiga adalah menciptakan ya rasa ingin tahu. Oke, ya. Jadi apa yang terjadi jika audien ini tidak termotivasi di awal? Mereka mungkin ya akan melamun atau mungkin tertidur malah ya, ngantuk ya ketika mendengarkan presentasi kita. Karena mereka tidak termotivasi, tidak ingin punya rasa ingin tahu begitu tentang apa yang kita sampaikan. Nah, pembukaan ini sebenarnya berfungsi menciptakan motivasi dan hubungan awal yang baik antara kita sebagai presenter dengan audiens kita begitu. Jadi pembukaan ini harus bisa memunculkan motivasi dan hubungan awal yang baik gitu. Nah, selain motivasi, kita juga bisa menumbuhkan rasa penasaran atau keingintahuan audiens ya. Jadi rasa penasaran ini nanti yang akan membuat audiens rela mendengarkan kita secara sungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Maka upayakan pembukaan kita ini bisa menciptakan rasa ingin tahu gitu ya. Oke, jadi pembukaan ini ada 3 tujuannya. Pertama, memahamkan audien pada tujuan presentasi, memberikan gambaran kepada audien, dan menciptakan rasa ingin tahu supaya mereka bisa termotivasi untuk mendengarkan presentasi kita dari awal sampai akhir begitu. Nah, selanjutnya upaya yang bisa kita lakukan tentu adalah dengan menyusun kalimat pembuka presentasi. Nah, sampaikan teman-teman, sampaikan maksud dan tujuan presentasi Anda dengan singkat, ya, dengan tepat. Ya, artinya singkat itu bukan berarti menyepelekan hal-hal penting, tapi memang singkat padat, gitu ya, padat ya, bermakna ya, mendalam, gitu ya. Jadi singkat, padat, tepat, ya. Terus itu. Nah, katakan dengan jelas apa yang hendak kita sampaikan. Kira-kira berapa lama waktu yang kita butuhkan dan apa yang kita harapkan untuk audien dari presentasi kita nanti. Nah, maka harus kita benar-benar menguasai ini ya. Kira-kira berapa waktu yang kita butuhkan nanti untuk mempresentasikan presentasi kita. Jadi kita ini ingat waktu, kemudian ingat isi, sehingga kita bisa memberi penjelasan yang singkat sekaligus padat gitu ya. Ya, misalnya Anda adalah salah satu orang yang berbisnis di jualan misalnya biru umroh dan haji misalnya begitu. Maka perhatikan kalimat Anda supaya kalimat Anda ini benar-benar efektif, singkat, padat gitu. Nah, misalnya begini ya, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi. Saya sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dalam waktu 30 menit ke depan ya, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sebuah layanan umroh dan haji
yang akan membantu Bapak dan Ibu berangkat haji dan umroh secara cepat, mudah, dan penuh dengan kepuasan. Ya, misalnya begitu. Jadi Anda menyampaikan berapa menit yang akan Anda sampaikan supaya audien itu mengerti berapa waktu yang mereka butuhkan untuk mendengarkan presentasi kita. Ya, misalnya begitu. Nah, misalnya juga Anda juga memancing, misalnya begini. Di akhir presentasi nanti, Bapak dan Ibu akan bisa memahami keunggulan dan manfaat yang akan didapatkan dari layanan Biro Haji dan Umroh kami, serta apa yang membedakannya dengan biro-biro yang lain yang ada di lingkungan Anda. Dengan demikian, Bapak dan Ibu bisa memutuskan layanan haji dan umroh terbaik yang Bapak Ibu pilih nanti. Ya, misalnya gitu. Ini adalah upaya untuk memancing supaya audien kita mampu mendengarkan kita lebih dalam sampai terakhir nanti begitu. Nah, jadi Anda harus bisa memberikan gambaran yang jelas kepada audiens tentang apa yang akan mereka dengarkan dalam beberapa waktu ke depan dan apa yang diharapkan dari kehadiran dan perhatian mereka. Nah, jika audien bisa menerima pembukaan kita, artinya mereka siap memberikan perhatian penuh pada presentasi. Baik, selanjutnya adalah pilih yang paling sesuai. Maksudnya ketika Anda membuka presentasi ini sebenarnya ada beberapa metode, nanti teman-teman bisa memilih salah satunya atau keduanya. Nah, ada beberapa pilihan pembukaan yang kuat sebenarnya yang dapat menarik perhatian audiens. Nah, ini yang pertama ini adalah dengan cara mengawalinya dengan bercerita sesuatu atau mengisahkan sesuatu. Gitu. Jika Anda sering memperhatikan presenter-presenter hebat ya banyak dari mereka ini biasanya memulai dengan bercerita. Ya. Coba teman-teman nanti bisa googling, bisa lihat di YouTube presenter-presenter hebat ya. Baik itu biasanya kalau kita lihat orang-orang yang bergerak di MLM, multi level marketing ya, itu biasanya mereka mempresentasikannya dengan sangat baik. Artinya apa? Artinya bukan berarti kita harus berbisnis MLM ya, bukan. Tapi kita bisa meniru teknik-teknik mereka. Jadi yang pertama adalah Anda cobalah dengan bercerita atau memberikan sebuah kisah. Nah, nanti Anda akan bisa memberikan pembukaan yang sangat berkesan. Nah, pertanyaannya kenapa harus cerita? Nah, cerita ini kan mudah diingat ya. Cerita ini bisa mudah diingat. Kita mesti sering kan mendengarkan cerita waktu kita masih kecil diceritakan oleh bapak kita, ibu kita, atau kakek-kakek kita kan gitu. Nah, pasti Anda teringat sampai sekarang dengan cerita-cerita mereka, atau mungkin guru-guru kita di madrasah diniyah, di pesantren atau di sekolah mereka cerita apa dulu kan. Ini bahkan bisa masih teringat dalam ingatan kita karena memang cerita ini bisa membuat audien itu lebih serius memperhatikan kita. Nah, cerita yang menarik akan membangun hubungan interpersonal, kepercayaan antara kita dengan audien. Audien ini bisa lebih percaya kepada kita. Nah, audiens yang seharusnya mereka ngantuk itu bisa fokus kembali karena mendengarkan cerita-cerita kita. Nah, Anda bisa membuka presentasi dengan sebuah cerita yang relevan tentunya ya. Nggak perlu terlalu panjang, mungkin cukup 1 atau 2 menit lah, maksimal 3 menit. Nah, perhatikan topik presentasi Anda, pikirkan cerita yang berhubungan dengan topik. Misalnya Anda pengen menyampaikan presentasi tentang layanan haji dan umroh, maka Anda bisa memulai dengan bercerita layanan-layanan Biro Haji Umroh,
pengalamannya ya begitu ya, di Mekah, di Madinah perjalanannya seperti apa dan seterusnya. Itu bisa ya. Nah, ini pertama ya, teknik pertama adalah dengan cerita atau kisah. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara humor ya. Humor ini juga sangat baik untuk membuka presentasi ya. Semua orang menyukai yang namanya humor. Jika Anda punya selera humor yang tinggi, menggunakannya secara wajar di awal presentasi ini akan sangat membantu mencairkan suasana. Artinya apa? Tidak berlebihan gitu loh. Jadi humornya wajar, tidak berlebihan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Humor ini nanti ya, Anda sebenarnya juga mempersiapkan audien untuk mendengarkan bagian yang lebih serius dari presentasi, mengawalinya dengan humor ya. Ya, tapi tidak semua orang sih sebenarnya punya selera humor seperti ini. Maka kalau memang Anda punya selera humor yang tinggi begitu, maka Anda bisa menggunakan atau memanfaatkannya dengan secara wajar untuk membuat orang tertawa dengan humor Anda begitu. Karena memang itu mungkin bakat Anda begitu ya. Ya, kalau orang lebih sering diam saja bahkan tidak mengerti kalau Anda sedang bergurau, ini artinya Anda ini belum memiliki keterampilan humor begitu ya. Oke, selanjutnya adalah dengan membuka presentasi dengan menyatakan kutipan atau sebuah pernyataan. Nah, banyak perkataan dari para bijak ya, maupun orang-orang yang terkenal yang bisa kita kutip sebagai pembuka presentasi. Tentu menggunakan kutipan yang relevan dengan topik presentasi kita ya. Di sisi lain kadangkala kutipan atau pernyataan yang kontroversial kadang-kadang ya, menarik juga untuk disampaikan di awal. Nah, kutipan pendek tapi pesannya kuat ini justru akan mengajak audien untuk berpikir dan merenung. Nah, dengan Anda mengutip seperti itu tadi, Anda berarti mengajak mereka untuk lebih fokus ke dalam materi presentasi Anda begitu. Nah, jadi kutipan atau pernyataan ini harus mampu menarik perhatian, pastikan ya. Ya, kutipan atau pernyataan ini juga harus menggugah orang untuk berpikir, merenung atau memahaminya gitu. Baik, selanjutnya adalah teknik buka presentasi ini, mengawalinya adalah dengan memberikan data atau fakta. Nah, data atau fakta yang digunakan secara tepat ini juga bisa jadi sebuah pembukaan yang kuat ya teman-teman. Jadi data atau fakta ini bisa menjadi sajian informasi yang dramatis tanpa perlu didramatisir, karena memang ya sesuai fakta kan begitu. Nah, misalnya Anda pengen menyampaikan presentasi tentang ya, karena jurusannya dakwah ya, pentingnya peran keluarga menjaga proses kehamilan seorang ibu misalnya. Nah, Anda bisa memulai presentasi dengan memberi data atau fakta. Misalnya menurut WHO dari setiap 1000 peristiwa kelahiran ada 10 orang ibu yang meninggal akibat kehamilannya, misalnya begitu. Nah, ini kan menjadi perhatian yang serius. Kalau Anda seorang presenter di bidang kesehatan misalnya, menjual alat-alat kesehatan misalnya, nah, Anda bisa menyebutkan fakta-fakta misalnya berdasarkan data WHO, orang yang memiliki penyakit paru-paru ini disebabkan merokok misalnya begitu. Itu adalah sebuah fakta yang sebenarnya dramatis tapi tidak didramatisir, kan memang sebuah data atau fakta. Nah, dengan cara ini audiens nanti menyadari bahwa materi yang kita sampaikan ini merupakan hal yang penting, sehingga mereka akan mempersiapkan mental untuk mendengarkan presentasi kita dengan sungguh-sungguh. Terakhir, bukalah presentasi dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan ini juga bisa jadi pilihan yang baik teman-teman untuk digunakan sebagai pembuka presentasi. Nah, secara alami pertanyaan ini akan selalu membuat orang berpikir dan berusaha mencari jawabannya. Biasanya begitu. Kalau Anda memberikan pertanyaan, orang itu biasanya terpikir untuk
fokus untuk berusaha menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan. Misalnya Anda adalah seorang presenter yang bergerak di bisnis layanan haji dan umroh misalnya. Anda akan coba Anda memberikan pertanyaan. Misalnya kapan kita bisa haji dan umroh? Ya, misalnya begitu. Ini kan pertanyaan yang perlu dijawab oleh diri audiens masing-masing kan begitu. Sehingga mereka akan berpikir ya, coba mencari solusinya begitu. Nah, ini juga menjadi penting ya, menjadi pilihan yang bisa kita gunakan dalam membuka presentasi begitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Pastikan Anda terus berlatih mengucapkan kalimat pembuka sehingga Anda bisa lancar menyampaikannya secara alami. Semuanya butuh proses, butuh latihan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.